Ihan Syarifah ini beras aman, bos. Saya mah tidak perlu dikasihanin, bos. Saya mah aman-aman aja hidup. Listrik aman, beras aman, duit pun juga aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Syarifah, yang garis keturunannya itu sampai kepada Rasulullah lewat jalur Fatimah Zahra, tapi menjadi seorang perek, patut nggak sih? Kalian percaya? Kalau saya percaya, banyak sebetulnya. Kalau kita ke puncak Bogor sana, banyak orang-orang yang katanya sebagai Syarifah, yang katanya sebagai keturunan Rasulullah, ternyata dia menjadi perek, jadi simpanan, dan lain-lain. Iya, orang sekarang yang sedang marak dan viral di TikTok itu adalah ada seorang Syarifah dari marga Al-Hiyad, namanya adalah Nabilah. Ya, kalau doktrin-doktrin dan penjajahan strata sosial oleh para klan Balwi itu memang sangat merendahkan Nusantara, dan secara umum adalah suku Ajam atau orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab, terlebih khusus adalah non-Balwi. Jadi mereka sangat merendahkan. Iya, termasuk kita, pribumi, itu sangat direndahkan oleh mereka. Yang katanya kalau menikahi seorang Syarifah, padahal Habibah yang dimaksud itu. Seorang Syarifah atau Habibah, seorang perempuan dari Balwi, itu nggak boleh. Yang harus menikahi itu adalah dari klan Balwi juga. Kalau kita pribumi itu haram. Segala amal, segala perbuatan, segala ibadah kita itu tidak diterima. Kecuali kita bisa mengembalikan keperawanan dari perempuan Balwi ini. Tapi nyatanya kalau di Bogor banyak yang sudah bolong dan gratisan. Perek-perek Balwi ya. Sini mau dibayar berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Yang sekarang sedang viral di TikTok itu bernama Nabilah Al-Hiyad. Ya tentunya dari Balwi. Kalau kita cari di Google itu ya, di marga Al-Hiyad itu ada, di Wabitu Alawiyah ada, marga-marga Balwi begitu, diketik saja. Salah satunya adalah Al-Hiyad. Ya awalnya Nabilah ini masih malu-malu ya untuk menyebutkan bahwa dirinya itu adalah bermarga Al-Hiyad dari klan Balwi. Ya, pokoknya intinya Syarifah. Syarifah itu ada perempuan keturunan dari garis bawah, garis atasnya, pokoknya ke Rasulullah. Mencontohkan diri gue seorang Syarifah, pakaian gue juga masih terbuka. Ya satu lagi gue bertato. Gue nggak pernah menyebutkan fam gue apa di TikTok. Jadi ngomongnya cuma saya ini hanya keturunan. Saya keturunan siapa gitu. Tidak menyebutkan, tetapi pada saat di makam orang tuanya, ya di sana tertulis Al-Hiyad, dan Al-Hiyad itu memang salah satu fam dari Balwi. Nah, yang bikin kontra ya, sebenarnya kalau untuk masalah-masalah begitu udah biasa, saudara aja. Tapi yang bikin kontra adalah ketika Nabilah ini mengaku sebagai Rasulullah, yang di dalam tubuhnya itu mengalir darah Fatimah Zahra yang suci dan lain sebagainya, tetapi dia malah mengobrol tubuhnya. Ya, bagaimana tidak mengobrol tubuhnya, karena dia sering berpakaian setengah telanjang. Ya, dengan tank top, dengan perut yang terbuka begitu, dengan pakaian-pakaian ketat. Ya, hal seperti itu di era-era sekarang sebenarnya sudah lumrah. Kita cari di pinggir-pinggir jalan di Indonesia ini pun banyak. Bahkan di Arab Saudi pun sekarang banyak. Tapi kalau yang mengaku sebagai ketua Rasulullah yang katanya harap untuk dinikahi oleh orang-orang azan, ya ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sering diucapkan oleh para habaib. Iya, bahkan di dalam videonya, di TikToknya, si Nabilah ini bercuma dengan seorang laki. Ya, muhrim atau tidak, habib atau bukan, wallahu alam. Karena di sana ini, ya, di video tersebut, seorang laki itu tatonya itu banyak sekali. Ya, kalau mau ngomong dia seorang habib, ya pantas nggak pantas. Kata Nabi Rasul, tapi tatoan begitu. Ya bilang seni begitu, ya monggo lah silakan. Terserah mau tatoan atau tidak.
Tapi kalau dibilang bukan siapa-siapa atau bukan muhrinya, ngapain juga dia cuman bibir gitu kan? Iya, Nabi sendiri juga tatoan, seksi ngumbar di mana-mana, bahkan omongan-omongannya itu seolah omongan yang menghina. Dia juga pede sekali, mana kalau saya masuk neraka saya nggak jalan, dan kalau saya masuk surga saya tuh nggak akan ajak-ajak gitu dong sombongnya. Ya karena dia mungkin tahu bahwa dia itu bakal masuk surga. Karena apa? Karena datuknya Rasulullah ini akan menjamin. Itu kata dari Fakih Muqaddam dan kata dari para ulama-ulama Bali. Tapi sebentar, di Bali memang ada ulama ya. Ya. Jadi begitu, dengan percaya dirinya bahwa dia itu bakal masuk surga, tetapi kelakuan di sini dia mengubah aura dan sebagainya lah. Bahkan kalau mau disamakan dengan perak-perak begitu ya hampir 11-12 lah. Jadi kasihan sih, kasihan. Kalau di dalam ceramahnya para habaib itu sampai mengatakan bahwa pribumi itu bangsa dan sebagainya, anjing dan sebagainya, seperti Habib Rehan itu pernah mengatakan kan. Itu kalau ada kiai yang sampai menikahi Syarifah gitu, Habibah gitu, itu sama dengan kiai tai gitu kan. Iya, haram. Ibadahnya selama hidup tidak akan pernah diterima kecuali dia bisa mengambilkan keperawanan. Nah, kalau ada gadis dari Balwi yang mengambil keperawanan itu seorang anak jalanan atau seorang preman atau bukan dari Habib, ya kayak tadi itu yang bareng Nabila, misalkan dari orang-orang Eropa begitu, itu harus mengambil perawanan juga. Nah, misalkan non Muslim begitu ya. Ya karena sangat mungkin pergaulan seperti ini itu tidak mengenal agama. Bahkan kalau dengan sesama Muslim itu mungkin bakal risih. Ya enjoy-nya adalah dengan non Muslim, dengan pergaulan bebasnya di luaran sana. Jangan mikir macam-macam, jangan ngeres. Ya seksi, cantik. Karena kamu doyan. Ya secara fitrah sih ya, memang begitu, yang namanya perempuan pasti cantik, apalagi dari keturunan padang pasir sana, ya cantik. Ya kan? Bahkan komentar-komentar dari netizen itu mengatakan bahwa Masya Allah wajahnya bagaikan bidadari dan sebagainya. Jadi kalau wajah-wajah begini cari di puncak itu banyak, cari di Jakarta, cari di Bandung, cari di Malang, cari di Jogja, bahkan dicari di Kalimantan itu banyak, bahkan lebih cantik daripada si Habibah ini, daripada si Nabila. Banyak. Percaya. Banyak. Tapi kalau dengan membawa nama Rasulullah, membawa nama Fatimah Zahra, begitu ya, ini sebuah penghinaan kalau menurut saya. Dan percaya dirinya menyebut bahwa saya ini adalah keturunan. Keturunan siapa? Ya tentunya keturunan dari Al-Hayyid. Siapa Al-Hayyid? Seolah Al-Hayyid ini adalah keturunan dari Rasulullah. Ya menurut rasa mereka sih begitu, menyambung pada Rasulullah. Tapi sekarang Al-Hayyid atau apa Al-Hadid dan sebagainya bodo amat, nggak nyambung pada Rasulullah. Mereka nyambungnya ke Bedilah, pakai Muqaddam. Jadi ini bukti yang sudah dipertontonkan satu persatu. Ini untuk Rois Am, PBNU, Ketum PBNU, para muhibbin, para ulama-ulama yang pro dengan Balwi. Ini kalian lihat ya. Kalau mau meyakini bahwa para Habibah itu memberikan syafaat, memberikan perantara syafaat Rasulullah, ya ini Habibah yang model seperti ini, diciumin tangannya sana. Ya kan? Bisa nggak orang seperti itu dengan auratnya yang terbuka, dengan pergaulan bebasnya, dengan model-model begitu, namanya bisa, bisa memberikan barokah dan wasilah syafaat pada Rasulullah. Coba dilihat saja, ya. Jadi ini para muhibbin betina ya, para muhibbin perempuan, tuh ada Habibah, yang kata cucu Rasul, ya kan? Sudah sana ngaji sama dia. Karena satu Habibah itu pasti lebih mulia, lebih alim daripada 70 ustazah, 70
para santri-santri yang alim, ya, para bunyai yang alim, itu ngajinya ke itu saja, ke Nabila. Kalau waras, berarti berpikir apa yang mau didapat dari seorang nabi yang begitu. Emang dia pintar ngaji, sedangkan ada ustadzah yang benar-benar mondok sampai 7 tahun, sampai khatam kitab alfiyah, khatam bermacam-macam kitab, tapi katanya itu lebih mulia seorang Nabila, seorang Habibah. Apa yang mau digali, yang mau dicari, apa yang mau didapat dari seorang perempuan seperti itu yang suka telanjang bergolan bebas? Ya, fix kan bahwa para Habibalwi dan Habibah Balwi itu bukanlah Durah Rasul. Ini fakta-faktanya ya. Dipertolong pada kalian. Makanya jangan ngeyel, ya, jangan ngeyel. Kalau mau cari perek yang wajahnya karab-karaban banyak di Bogor, ya. Nggak percaya? Yuk bareng sama saya. Oke, seperek apapun mereka, mau jualan apapun, beramat. Tubuh-tubuh mereka sendiri kok. Kalau kalian mau langganan ya sana ke Bogor, ya. Ada nikah misyar, ada nikah mut'ah, banyak di sana. Kalian punya uang, ya, jangan gratisan. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.